Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Innama a'malu biniyat. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah yang kuucapkan pagi ini. Halo, selamat pagi semuanya. Palestinian lover, Maher Zain dan komunitas. Terus aku menyapa, pokoknya ya, ada Masud, ada Umod. Kalau ke Umod itu Umod, bukan Humod, karena dia benar-benar tipe teman yang welcome, ramah ya. Emang bisa dilihat ramah, pokoknya tipe pendengar ya, pendengar, seorang sahabat teman yang setia mendengarkan gitu dan melihat ya. Di sini tuh aku qadarullah masuk lagi ke YouTube ya, karena di sini ada hal-hal yang ku sampaikan ya. Di sini tuh mau tidak mau, suka tidak suka, aku sudah ada di YouTube dan kadang-kadang keluar masuk ya, karena di sini tuh ada hal-hal yang harus ku sampaikan. Di sini sebenarnya sepulang umroh 2018 itu aku seperti dilarang sama kekuatan besar, tidak boleh aku balik ke Indonesia ya. Jadi di sini ada kekuatan yang benar-benar ngekap aku gitu ya. Kamu tidak boleh balik ke Indonesia. Tapi di sini tuh seperti terjadi dalam hati aku itu bergejolak. Aku ini harus menjalankan amanah ya. Ketika itu kan anakku belum baca Quran besar, terus masih balita lagi 5 tahun ya waktu itu, yang paling kecil ya. Jadi di sini tuh qadarullah ya. Jadi aku tuh selalu berusaha menjalankan amanah ya, sebagai seorang yang dititipkan amanah ya. Jadi di sini tuh Allah, ya udah deh kalau itu maunya kamu, silakan gitu. Jadi di sini ada kekuatan besar yang tidak boleh aku balik ke Indonesia waktu 2018. Ternyata setelah aku datang sedang bergejolak ya, dari perpolitikan terus alam. Ternyata kita memasuki periode pintu gerbang kiamat itu sudah dibuka sepertinya dengan adanya wabah corona. Di sini tuh makanya aku dimimpikan ya, didatangi oleh Ruh Soleh seperti yang ku sampaikan di video sebelumnya ya. Dan bukan hanya itu aja, karena aku berada di zona rawan zona rawan di sini ya. Maksudnya gini loh, titik zona merah kali ya, kalau ada wabah corona itu zona merah ya. Jadi di sini di sini ada tempat di mana ada kekuatan negatif dan positif itu bertemu gitu. Jadi gitu brok. Itu jadi rame jadinya. Di sini kamu mau kalau kamu mau, jadi Allah tuh selalu mendengarkan. Kalau kamu maunya seperti itu, ya udah oke gitu. Akhirnya aku balik kan, terus aku melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi aku dan lingkungan ya, semuanya termasuk sama lah ya, dengan adanya berbagi gitu. Di sini tuh jadi di sini tuh apa yang terpikirkan ketika sepulang umroh itu, ya Allah, kalau memang suasana sudah seperti ini, aku mau menjalankan amanah. Tetapi yang ada dalam pikiranku tuh aku memikirkan kan, sebaik-baik mukmin itu harus mengingat kematian ya, dimana kalau kita meninggal gitu. Terus aku tidak mau menyusahkan orang, sampai aku selalu berpikiran aku ingin membeli tanah, sejengkal tanah tuh, nyanyiannya sejengkal tanah. Kalau aku meninggal tidak mau misalkan orang. Di sini tuh kalau udah ngomongin ini nanti ada sedih anak-anakku. Jadi di sini tuh kalau aku omongin ya, kalau mama meninggal, jangan seperti itulah ya, nanti pada sedih lagi anakku ya. Jadi di sini tuh
aku punya ini kan, seperti dituntun tidak boleh lagi. Dan ini sebenarnya bendera petua, jadi aku tidak membuat lagi bendera lagi, apalagi untuk diperjualbelikan, karena ini ditujukan untuk menggembangkan suara kemanusiaan bagi kaum mukmin dan non muslim sebagai rasa kan ya di gitu semuanya lah ya. Jadi saling menguatkan dalam kebaikan, bahwa dalam hidup ini tuh istilah dengan keindahan, ketentraman, apa ya, pokoknya hubungan baik lah ya dengan dasar lillah. Tapi di sini ketika kemunafikan itu sudah mengelilingi, jangan sampailah, karena kalau kemunafikan itu sudah mewabah seperti corona, maka yang terjadi duhon. Nah di sini aku berdoa, ya Allah jangan sampai terjadi duhon ketika aku sudah datang di Indonesia, jangan sampai terjadi duhon ya. Kalau terjadi duhon, kasihan tanaman aku, kucing-kucing aku, tumbuhan ya, maksudnya semuanya lah ya, generasi muda ke depan. Akhirnya Allah mendengarkan, alhamdulillah ya, tidak sampai terjadi duhon. Karena kalau duhon itu udah amruk itu semua, dan semua yang berbeda agama juga tidak mau ya kalau terjadi duhon. Mereka kan tidak tahu apa itu surat ad-duhon, dan itu surat yang benar-benar ditakuti oleh seluruh umat manusia, bahkan makhluk gaib. Kenapa aku bilang makhluk gaib? Di sini makhluk gaib itu kan punya rumah. Jadi ada hutan belantara, ada tempat-tempat angker, ada di laut, di gunung gitu. Mereka takut dengan duhon itu. Kalau Rasulullah aja takut, seluruh alam semesta juga takut gitu ya. Kan duhon itu munculnya ada orang yang benar-benar apa namanya ya, makhluk yang benar-benar gitu ya. Dan bagaimana kita merubah agar semua itu tidak sampai terjadi duhon itu. Alhamdulillah ya, waktu puasa kemarin ya, di sini tuh ngelihat kucing semuanya pada benar-benar ya, semuanya benar-benar mereka tuh minta tolong sama aku, jangan sampai kita berdoa lah ya semuanya agar tidak sampai terjadi duhon. Itu udah terlewat sebenarnya. Waktu bulan puasa kemarin aku berdoa, ya lo jangan sampai ya, seperti yang dikatakan guru besar. Di sini tuh aku qadarullah dipertemukan dengan ruh-ruh. Nah, di sini tuh aku sudah bertanya ya, kalau aku dipertemukan dengan ruh-ruh yang soleh, ada juga yang ruh berandalan, ada yang berandalan yang udah meninggal terus minta tolong sama aku ya, seperti ruh-ruh yang itulah, pokoknya yang benar-benar dari berbagai komunitas ya. Ada kejawen, ada Islam murni berarti golongan kaum ulama ya. Para ulama itu yang aku lihat ketika menemui aku memakai kain ihram seperti ini. Apakah kita mau kalau meninggal memakai baju haji? Baju hajinya itu kan kain ihram. Di sini tuh sepertinya ya, kalau yang aku alami, hanya Dajjal yang tidak bisa memakai kain ihram. Coba sok, Dajjal ingin memakai kain ihram, tidak bisa ya. Qadarullah hanya untuk kita kaum mukmin yang melaksanakan umroh dan haji. Dajjal tidak bisa memakai kain ihram. Ini perbedaannya. Kalau setelah apa ya, aku bukannya so tahu ya, tetapi aku ini berhubungan dengan benar-benar makhluk yang selalu mengganggu aku. Ketika aku tutupkan kain ihram ini ya, rasanya seperti kayak mau mengganggu, terus apa ya, dia takut gitu, karena ada sinar cahaya, ada cahaya Bo, dari kain-kain ihram ini ada cahaya, apa ya, mengandung cahaya ya. Jadi jangan salah ya, tidak semata-mata Allah kamu harus mengenakan ini, ihram haji itu harus mengenakan ini. Luar biasa ya, orang yang umroh haji itu adalah kaum mukmin yang berjihad di jalan Allah. Makanya kan ada yang meninggal di sana syahid ya, di sini tuh berjihad ya, untuk untuk memerangi kekuatan iblis ya di sini. Jadi di situ Dajjal mah tidak bisa ya memakai kain ihram, benar gak?
dajjal, memang ada dajjal. Jadi di sini tuh tidak ada dan tidak boleh ada yang mau bertemu dengan dajjal. Jangan berdoa bertemu dengan dajjal ya. Jadi di sini tuh qadarullah hanya orang tertentu yang Allah tunjuk dengan maksud tertentu. Di sini tuh sifat dajjal itu eh menipu daya manusia, mempedaya. Wah, bagaimana ya kalau aku bilang. Nah, kalau dajjal dengan berbagai karakter ya, kita juga harus pintar dong, cerdas dong sebagai seorang hamba Allah ya. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi gitu ya, dengan karakter-karakter sifat dajjal ya. Jadi intinya apa ya? Jadi aku tuh seperti tidak boleh aku membeli tanah di Indonesia. Coba kadang-kadang kemarin juga kemarin kan aku minta tolong seseorang, tolong belikan aku tanah ya buat pemakaman keluarga, buat pemakaman umum juga gitu. Aku bercita-cita ingin membeli tanah buat pemakaman umum ya. Tapi sepertinya itu sulit ya. Dan sepertinya itu kayak dipersulit apa sulit ya. Memang hidup aku tuh udah dijamin sama Allah ya. Kalau rezeki aku dijamin, hidup mati jodoh rezeki kan udah Allah jamin ya. Jadi di sini tuh apa ya? Masa aku harus beli tanah di luar negeri? Mod, ada yang mau jual tanah? Ntar aku dikubur di sana ya, Mod, sama kata Pak, aku mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Emir Qatar. Di sini tuh kan aku tempelin ya gambar beliau ya. Tuh baru aku sebut Pak Presiden Emir. Dan mereka seperti gini, aku tidak berniat ria atau sombong, tidak sama sekali. Tapi di sini aku ini komunitas yang mendukung suara gema kemanusiaan, bukan bersifat pamer atau ria. Kemarin ada seseorang yang gini ya, katanya sombong amat. Bukan seperti itu, justru harus mendukung. Kalau kita mah jangan ke Palestina aja. Aku ini seseorang yang peduli, pecinta lingkungan, pecinta alam ya, ketumbuhan, ke hewan-hewan. Bahkan kalau ada yang tidak peduli nih, misalkan gak enak badan juga, kamu itu kok gitu banget sih, misalkan tidak mau ngebantu aku ikut kasih makanan kucing, aku tuh kadang greget. Udah, aku inilah kadang-kadang ada sifat wali yang sebenarnya gini loh, jangan membiarkan makhluk Allah yang ada di depan kita itu kelaparan gitu loh. Aku tuh bener-bener kadang-kadang kalau ini bener-bener ya. Jadi ini ya, jadi aku itu harus mempedulikan bukan hanya Palestinian, ya Maher tahu ya, tapi semuanya ya, dari makhluk alam yang lain ya. Di sini bahkan ada sosok makhluk gaib yang, kenapa sih kamu tidak ikut aku gitu, ajaran aku, di saat para pengikut aku itu banyak yang berkhianat gitu ya. Itu kata sosok makhluk gaib itu. Jadi banyak para pengikut yang mengkhianati aku gitu. Tapi kamu konsekuen gitu ya, terus peduli gitu. Bagaimana lagi, itulah ajaran Allah ya. Aku ini penganut rahmatan lil alamin ya. Tapi di sini kekuatan para dukun itu kan mengambil dari energi alam. Nah, disinilah penyalahgunaannya. Jadi energi alam tuh sampai kayak seperti beda-beda tipis gitu ya dengan ajaran Rasulullah. Coba, jadi mereka bersolawat, mereka juga ngaji, bahkan umroh haji. Tapi di sini ada penyimpangan akidah mungkin ya. Aku tidak mau membahas itu ya, maksudnya yang intinya jangan pernah ada yang mau bertemu dengan dajjal. Ketika mungkin dajjal tuh begini ya, kamu kok ngelabuin aku sih gitu ya, ngebodoh-bodohin aku sih, lah kamu sendiri bodoh-bodohin aku gitu, bahkan ngolok-ngolok. Jadi di sini ada sifat-sifat dajjal yang kayak gini nih. Aku aku gabung sama orang-orang yang gibah. Nah, di sini sepertinya ya ada makhluk astral yang berusaha bicara sama aku. Aku ini suka para penggibah katanya. Terus apa hubungan gibah dengan akhir zaman? Sehingga sebenarnya ada sesuatu yang tidak tersirat dalam kehidupan ini ya.
kita itu hanya bisa melihat ada wabah corona terus ditutup mulut kita pakai masker. Sebenarnya ada apa ya, ada pesan ya di situ tuh, bahwa gunakanlah mulut itu untuk hal-hal kebaikan, bukan dipakai ngegibah, menggunjing, akhirnya ribet ya, repot, bahkan dah di sini mulut ya. Seseorang yang mengaku mukmin ya, tetapi bisa pahalanya luar biasa, nggak ada ya karena mulutnya gitu ya. Padahal ibadahnya bagus, sholat, umroh, haji, tapi karena mulutnya itulah hubungan. Makanya Dajjal itu senang banget dengan para penggibah. Itu yang ingin ku sampaikan, karena seseorang yang sepertinya tuh makhluk astral ya, aku tidak tahu bentuknya tuh seperti apa, katanya gibah, dia bicara tentang gibah dan akhir zaman. Itulah ya kaum mukmin seluruh dunia ya. Jadi di sini tuh gibah, dia tuh seneng banget, makanya di sini percekcokan seluruh dan itulah yang diinginkan ya seluruh orang lah ya, seluruh orang di dunia ini mungkin berdebat, gibah gitu ya, nggak ada ketenangan jadi ya gitu. Jadi apa ya, itu dimulai dari apa ya, itu sebenarnya periode-periode Dajjal itu benar-benar aku tuh sudah pingin. Sebenarnya aku tidak tahu ya apakah dia muncul dalam berbentuk wujud, apa dia dalam punya teknologi gitu ya. Jadi intinya apa ya, di sini tuh gibah. Aku tidak mau membahas aku tidak mau menduga-duga juga kalau seorang pria dalamnya itu bukan ruh tetapi iblis. Aku tidak mau ya, aku selalu berharap bahwa orang itu masih hidup dan dalamnya ruh ya, bukan iblis ya. Kalaupun ada iblis, kalau misalkan yang kerasukan, makan bisa dikeluarin di ruqyah ya, di ruqyah, bukannya di ruqyah ya, ruqyah, di ruqyah ya. Tetapi kalau qadarullah dalamnya iblis, tidak bisa ya, kita ruqyah juga mental lagi ke kita lagi, malah menyerang kita itu. Jadi di sini tuh aku tuh sedang nih guru besar seluruh dunia ya, ulama seluruh dunia. Jadi aku selalu berusaha, orangnya kan tidak tegaan ya, siapapun yang lewat lah, termasuk mungkin ada yang lewat, jangan sampai Dajjal lewat. Emang Dajjal udah ke Indonesia? Kalau sudah ada gonjleng-gonjleng, alam ini bergejolak, bisa saja sudah lewat, tetapi dalam bentuk lain meren ya. Terus aku tidak tegaan meren ya, aku tidak mau menunggu. Makanya di sini tuh aku ingin pembuktian apa benar seseorang itu makhluk yang hidup, maksudnya gini, manusia yang masih utuh gitu, hidup, bukan dalamnya iblis. Tunjukkan padaku dong gitu, tunjukkanlah padaku, yang ditunjukkan. Jadi ya gitulah intinya. Karena di sini tuh apa ya, mohon maaf ya, karena aku tuh bingung gitu ya, mau menyimpulkan tentang seorang pria ya. Hei orang asing tuh, siapa namamu? Jangan sampai ya. Jadi di sini apa ya, aku tidak mau memprediksi apapun, tapi itulah ya. Jadi kalau mengikuti Dajjal mah mengaku ini, mungkin nanti ini mengaku Allah kali ya, mengaku Nabi siapa tuh, Nabi Khidir. Akan aku misalkan ada di area lautan, maksudnya itu dekat laut ya. Di sini kan ada Ancol, ada mana lagi ya, Pelabuhan Ratu mah jauh ya. Di sini tuh apa ya, jadi itulah intinya apa ya, jadi aku qadarullah ya, diberikan kepekaan batin dari mulai gadis, tapi tidak terbuka gitu, maksudnya tidak dibukakan sama Allah. Sepulang umroh baru tuh mata batin aku tuh terbuka gitu, jadi bisa melihat, bisa merasakan itu. Tapi bukan untuk mengobati kayak di sini ya, bukan mengobati, dan tidak diperjualbelikan ilmu aku tuh gitu, tapi untuk menolong, murni menolong gitu, seperti bidara kan. Jadi qadarullah Allah menyuruh aku menanam bidara seperti orang-orang
yang di Arab sana ya. Jadi itulah ya. Eh, oh ya, pagi ini aku baik-baik saja ya. Sahabat Presiden Lopa dan semuanya ya Kum. Pokoknya yang merasa senasib sepenanggungan sama aku, Kum semuanya ya. Mau mukmin, mau non muslim juga ada. Karena dalam kehidupan ini hanya dua jenis orang, yang baik dan yang buruk ya di sini tuh. Dan itu Kum ya, ada mukmin juga, ada muslim juga. Kalau mukmin udah jelas ya, dia tahu takwa itu seperti apa. Tapi muslim belum tentu ya, karena kan ini ada Islam KTP lah katanya bahasanya gitu. Jadi di sini tuh kalau mukmin pasti tahu apa yang benar-benar itu syariat Islam, yang benar-benar yang bukan masalah membahas yang lain ya, tapi apa itu akhlak, budi baik sama orang, saling tolong, peduli. Intinya mata batinnya terbuka, melihat ya, bisa melihat, bisa merasakan ya, tidak tertutup dengan apa ya namanya, nasihat itu selalu didengar ya. Di sini lah udah sulit ya. Jadi di sini tuh tidak usah khawatir, berarti kalau aku meninggal udah Allah jamin. Coba sampai aku berpikir aku kan punya uang ya, selalu punya uang, malah dibeliin buat kayak kalau punya uang tuh, maksudnya punya uang tuh dari ya sisa-sisa waktu luang, punya uang saku, aku beliin buat itu aja, fasilitas yang menunjang kegiatan aku gitu. Ada mulai dari apa ya, bikin apa ya, pokoknya bikin kayu waktu itu buat inian baju, apa ya, buat gantungan baju, buat iniin baju lah, buat nata baju. Terus nolong orang yang jual beli showcase, terus etalase semuanya ya. Jadi di sini setiap kali aku mau memikirkan beli tanah, kenapa aku kayak sulit gitu, kayak dipersulit gitu. Jadi di sini tuh Allah itu sudah qadarullah ya, menjamin aku, berarti hidup mati aku tuh sudah Allah jamin ya. Kamu tuh kok susah-susah amat gitu ya, mikirin di mana dimakam, sampai gini, aku pingin dimakamkan samping apa aku ya, tapi kata mama aku udah penuh, katanya udah penuh tuh di situ. Sampai berarti kita harus beli pemakaman keluarga yang gede dong, kata aku kayak gitu ya, karena itu kan punya uakku ya. Jadi di situ almarhum kakak sama apa aku di situ, uakku yang selalu benar-benar luar biasa, udah kayak mamaku sendiri ya uakku tuh. Dan beliau lagi sakit ya, mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan ya. Jadi di sini tuh apa ya, jadi aku selalu memikirkan itulah gitu ya. Di sini juga aku mau beli tanah, tapi tidak, kayak seperti tidak diberikan jalan untuk beli tanah di sini gitu. Kenapa ya? Coba mod. Mod. Jadinya apa ya? Aku selalu memikirkan karena aku sudah ngedrop ya, banyak yang dirasa. Di luar negeri tanah harga berapa, mod? Mod apa ya? Maher. Jangan bilang Pak Presiden Pak Presiden Qatar, terima kasih banyak ya. Beliau itu selalu menawarkan, benar-benar luar biasa baik ya. Nanti pokoknya aku minta doa lah ya, doa kebaikan. Aku sedang tetap berjuang ya. Kalau aku mah sudah biasa dari gadis tuh. Sebelum umroh tuh emangnya kenapa? Apa yang terjadi padaku? Aku disihir biar apa ya, kulit aku rusak. Itu sebelum umroh, tapi qadarullah ya, seperti dituntun sama Allah. Bawalah aku ke ini, kata aku tuh seperti bicara sendiri ya. Maksudnya ngomong ke di sini ke siapa, bawalah aku ke Ciseeng. Itu jadi seperti ada yang menunjukkan dalam hati aku. Terus aku berendam air panas, belerang maksudnya. Alhamdulillah qadarullah ya, karena gatalnya luar biasa. Aku dibikin setiap 15 menit apa 5 menit sekali gatal, dibikin rusak kulit aku. Akhirnya ya qadarullah ya, alhamdulillah aku sembuh, tapi terus morotalan terus gitu. Makanya aku berterima kasih ya kepada morotalan, yang pecinta morotal, pecinta sholawat semuanya aku ya. Nah terus aku digerakkan untuk umroh. Nah, setelah umroh baru aku menggemakan Palestinian
jadinya Palestina lover ya, maksudnya Palestina gitu. Jadi di sini Allah sudah menuntut bahwa aku harus berjuang, tapi jangan salah, harus berjuang melewati itu dulu gitu, melawan sihir-sihir, Bo. Itulah, jadi hikmah apa yang kamu dapatkan itu dari apa yang kamu alami gitulah. Jadi itulah di sini tuh aku tuh dari kemarin sebenarnya aku mengalami seperti sihir dalam peredaran darah itu dari gadis ya. Jadi tekanan darah aku tuh seperti apa ya, tidak naik-naik ya. Nih 60, 70 ya. Maksudnya atasnya, pernah atasnya sistolnya. Kalau bawahnya kadang ini. Jadi nggak naik-naik, padahal aku udah minum neurobion, suntik neurobion. Nah di sini aku kan belum begitu mendalami banget tentang murotal ya waktu sama apa aku ya. Jadi dari gadis aku menjalani itu. Jadi aku berhadapan dengan kekuatan para dukun, apalagi ada yang benar-benar luar biasa ya. Terhebat dan terberat ya. Jadi dukun yang benar-benar luar biasa ya. Jadi mereka bisa memasukkan sihir lewat darah ya, saluran darah. Berarti di sini ya itu jadi bikin ngedrop ya. Qadarullah itu perjalanan hidup aku. Akhirnya ternyata aku dimaksudkan Allah untuk menggemakan suara kemanusiaan di sini tuh. Sekarang aja aku sedang berpikir sebenarnya ini lagi deh, ada sesuatu lagi dalam darah aku gitu ya. Jadi di sini tuh apa ya? Inilah hidup aku ya. Jadi di sini aku lillah ya. Berarti aku tidak usah memikirkan lagi beli tanah lagi ya di Indonesia ini, karena memang dari umrah juga aku seperti tidak boleh gitu ya balik ke Indonesia gitu. Kenapa? Karena bergejolak. Kalau gejolak jiwa nggak apa-apa, gejolak cinta yang bikin repot dan rempong aja gejolak cinta. Jadinya gimana ya? Ya repot lah. Jadinya minta doanya aja ya gitu ya. Kalau gonjleng gejolak alam sih itu kan yang hal biasa ya, tapi gejolak cinta tuh luar biasa, itu yang heboh ya, repot jadinya ya. Dan aku harus tetap ya, kemarin tuntun belikan lagi buat nanti, tujuannya buat berbagi. Aku sudah gini, ya Allah si ibu kok baik banget, kadang ada si ibu sama si Pak D yang baik banget sama aku, ntar aku kasih lagi ibu hijab ya, kata aku. Mulai lagi ya Mi, katanya. Iya, kata aku tuh mulai lagi, badan aku lagi lemes loyo, Bo. Tapi gimana lagi ya. Jadi di sini sekarang mah liatin aku aja lah, lihat aku aja apa yang ku omongkan. Jadi jangan heboh kayak gimana ya, karena Allah sudah menjamin ya. Berarti di sini Allah tuh tahun 2025 itu menyuruh aku untuk banyak istirahat, Bo ya. Istirahat kamu ya, katanya, karena aku juga tidak standby murotal seperti dulu. Sebenarnya gunanya murotal itu karena aku biar selalu apa ya, segar gitu, segar. Sekarang malah banyak dangdutan, nyanyian musik. Jadi di situ apa ya, kalau dibilang mah jalan untuk masuknya sihir itu gampang gitu ya, karena mungkin aku juga lalai, kecapean, akhirnya banyak hiburan. Padahal sihir itu sedang ngintip-ngintip. Kalau kita ngintip, emang orang ngintip ya. Jadi intinya ya itulah ya. Jadi di sini kita dalam periode seperti gimana ya? Itu seperti yang aku gambar kemarin ya. Jadi periode sulit kita sekarang ini, permasalahan makin mencuat ke atas, bukannya turun ke bawah ya. Jadi harusnya mengerucut ke bawah. Ini malah mengerucut ke atas. Itu permasalahan hidup di akhir zaman ya. Jadi seperti begini. Jadi permasalahan hidup mengerucut semuanya, seluruh dunia ya, global. Sekarang ini kita sedang menghadapi dalam biological war.
Terus bukan hanya di Palestina aja ya, Palestina kan perang senjata. Kita magical war yang paling berbahaya tuh magical war sama war loping war kali ya, loping war. Ada nggak perang cinta? Cinta itu tidak usah diperang-perangin. Aneh-aneh baik Ari aku ya, Ari aku. Jadi di sini ya. Jadi apa ya? Ya itulah ya. Jangan salah, kita juga sedang menghadapi, makanya kan bergejolak. Alam Indonesia bergejolak tidak? Berarti di sini ada sesuatu ya. Di sini sudah mengglobal. Ya, jadi di situ aku mah masih bersyukur ya, masih bisa bicara, bertegur sapa, meskipun lagi loyo, lagi loyo. Kalau aku mah cinta mah tidak usah diperebutkan, udah punya bagiannya masing-masing, bener gak? Siapa yang mau memegang ini bendera Palestina? Kan udah lo tunjuk. Sok atuh hadepin dulu, disihir dulu. Kayak aku, mau nggak disihir dulu? Sok Jadi tidak ada yang gini berebut aku yang ini. Lah tidak, gitu ya. Intinya apa ya? Kita itu apa ya? Lah tapi itulah manusia akhir zaman udah banyak gini ya. Itu tentang penyakit akhir zaman ya, iri, hasad, dengki, dendam. Iya, apalagi ini milikku, ini suamiku. Lah baik itu si Abah juga. Aku suka ini si Abah suka marah ya. Kalau ada yang Abah ini nanti aku nikahin ya, aku nikahkan Abah. Siapa hari dia malah marah kalau digituin. Abah Ari malah ngikut aku baik, kata si Abah. Fokus baiklah gitu ya, kita fokus kepada tugas kita sebagai orang tua ya. Gitulah intinya apa ya. Itulah ya, sudah ada bagian-bagiannya ya kan, tidak bertemu di dunia, ada di akhirat. Itu rezeki jodoh gitu ya. Ya syukur-syukur ya, beruntung bertemu di dunia dan akhirat ya, itu yang paling ini. Tapi di sini qadarullah kehidupan aku itu gambling ya, itu gambling, udah menyanyi lagi gambling deh. Di sini di zona merah di mana kekuatan energi negatif dan positif itu bertemu, di mana para ulama-ulama soleh itu kumpul, di mana para yang makhluk-makhluk astral juga kumpul juga ya. Akhirnya aku kumpulin tuh jadinya khutbah deh lah ya. Kalau khutbahnya berhasil berarti tingkat kecelakaan di jalan raya gitu itu berkurang, alhamdulillah ya. Berarti masih ada yang mendengar tuh. Jin-jin aja mendengar, coba manusia tidak bisa mendengar. Itulah karena penyakit akhir zaman. Jin-jin aja begini, ya udah deh aku tidak mau lah mencelakai yang lewat-lewat gitu ya. Misalkan kan banyak tingkat kecelakaan yang benar-benar rawan di depan. Sekarang qadarullah ya, dia takut kali aku lewat. Ya emang aku emang aku punya kekuatan apa ya. Jadi di sini tuh sebenarnya gini, sepulang umroh aku dituntut untuk menetralisir karena banyak rawan kecelakaan ya di depan. Terus di persimpangan jalan di sini tuh banyak yang membuang sial. Itu yang buang sial di persimpangan jalan, sehingga banyak yang terjadi kecelakaan tuh gitu, kayak seolah-olah tumbal tanpa sadar gitu. Dan di sini tugas aku jangan seperti itu. Kalian itu tidak boleh ya mencelakai orang gitu, mencelakai yang tidak berdosa ya, tidak boleh gitu. Mendengar tuh si jin iprit, ada iprit. Tapi manusia qadarullah ya lebih. Itulah ya bedanya. Padahal manusia itu punya akal pikiran ya, tapi ya di situ kalau sudah diselimutin oleh keduniaan itu repot ya, menyangkut akhir zaman misalnya sulit ya. Jadi itulah ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dikuatkan ya apapun yang terjadi di akhir zaman ini. Sudah ya, segitu aja pagi ini aku bercerita hikmah apa yang ku dapatkan. Kalau kamu kerasa ada yang dirasa, selimutan baiklah kata. Apalagi karena aku sensitif terhadap dingin ya. Jadi standby lah ya.
standby gitu. Jadi udahlah, itu aja ya yang ingin gue sampaikan. Selamat pagi dan selamat melakukan aktivitas. Tidak salah kalau aku ke YouTube lagi ya, karena ada hal yang ingin gue sampaikan demi apa ya, asal kamu tahu. Iya, emang mau tahu apa? Kan aku sudah berusaha semaksimal aku, mentoknya di situ gitu. Jadi di sini akhir zaman ya, di sini semoga Allah melindungi kita semua. Aku ini tidak pernah lari dari masalah sok atuh. Jadi permasalahan aku tuh dari dulu sama gitu ya. Bahkan ada yang gini, terimalah cinta aku gitu. Sok atuh, kalau memang kamu jodoh aku kan nyampai ke hatiku. Nah kalau tidak ya tidak nyampai ke hatiku gitu. Nyampainya kemana atuh? Jadi itu ya, jadi intinya apa ya, itulah perjalanan hidup aku ya. Karena ada pernah aku menerima seseorang segini, padahal itu bukan, tetap ngeyel gitu. Perjalanan hidup aku ya. Jadi sih aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini menyangkut akhir zaman ya, zaman. Terus apa ya, itulah ya, sudah ya, karena aku banyak yang harus dikerjakan. Terima kasih. Dan qadarullah seperti ini ya. Jadi jangan pernah berpandangan, jangan berpandang-pandangan. Aku tidak berniat ria atau pamer ya, dengan adanya foto-foto ada foto dari Turki juga, Pak Presiden Erdogan, karena aku sempat jadi mensupport beliau. Terus ada Pak Presiden Emir Kataris gitu ya. Terus kemarin ya ada omongan yang aku kurang enak rasanya didengar, dan aku harus aku kan bukan artis, jadi tidak mengklarifikasi ya, tapi meluruskan dari ucapan itu gitu. Jadi apa ya, aku ini sudah dituntun seperti halnya seperti ini, bagaimana lagi dong ya. Jadi karena aku orangnya cerewet untuk menyampaikan hal, benar kata apa aku, kamu itu harus mendirikan biro konsultan, katanya Uyet sama suami kamu, dirikan biro konsultan. Itu rumah buat dulu tuh kan, aku menginginkan rumah di Dadaha tuh sebagai biro konsultan, sama suami kamu di atas katanya gitu. Aku harus, ternyata aku dituntun ke Bekasi gitu ya. Jadi kenapa? Karena aku cerewet, beneran ya. Aku ngelihat aku itu makanya di akhir zamannya dituntun untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Terus waktu aku kuliah juga dituntutnya sebagai konseling, penyuluhan gitu ya, penyuluhan ke, kalau lagi ke desa-desa gitu loh ya, PMDK gitulah, penyuluhan. Jadi di sini tuh karena bawel kali, aku diam-diam tapi bawel, kamu tuh cerewet katanya anakku, kata gitu aku. Makanya aku, kok biro konsultan sih, emang aku harus buka biro konsultan, bukan buka kafe kali ya. Aku malah buka jualan jus lagi ya. Aku buka biro konsultan aja deh baik. Sebenarnya begini nasihat, kadang aku selalu dimintain pendapat teman-teman, Mia aku mau usaha apa ya, katanya gitu. Kata aku tuh ini nih ini Pak ya, alhamdulillah berhasil ya. Terus kadang gini, hal-hal yang gini, aku obat batuknya minum ini minum itu, enggak ini juga. Terus lambung aku, kata aku tuh biasakan herbal deh. Aku juga, karena aku mengatakan itu berdasarkan pengalaman yang aku alami gitu. Aku minum herbal cepet sembuhnya gitu. Jadi ya benar kata apa aku, biro konsultan oke lah, jangan buka kafe, biro konsultan aja, konsultasi sok sama aku. Gratis, tidak dibayar gitu ya. Tapi aku kan gaul sama kalangan menengah ke bawah ya, jadi resep ya. Saya bikin misi Umi mah itu kenal sama Pak Sapam, tukang bangunan, pedagang ini, pedagang itu lah. Apalagi kan aku mah orangnya seneng itu, bukan ngebolang. Kalau ngebolang mah buat berkebun ya, suka ngebolang juga aku ya, ke pinggir kali segala ditancepin. Sekarang mah nggak bisa, akunya tenaganya udah ini ya, menjelajah kali. menjelajah ke Puri Sedana, ke Gramapuri, akhirnya banyakan jajan. Apalagi nikmati hidup ya, berga. Jadi itulah ya. Jadi intinya kalau sama aku tuh itu udah rame. Padahal terus kemarin sempat ada pedagang yang pingin, pedagang baru ya, masih muda ya,
kayaknya aku senang bercanda gitu, ngajakin bercanda-canda gitu. Mungkin si ibu senang bercanda, aku pindah bercanda juga ya. Baik katanya. Aku kan pembaca pikiran orang. Kemarin datang-datang ke aku nyapa kan, "Hai, how are you?" katanya. Baik kata aku tuh, baik. Aku nggak apa ngejawabnya bahasa itu ya, bahasa Indonesia ya. Pas udah pulang-pulang ya, "Thank you," kata aku. Di sini tuh ada yang kalau kita mencari perhatian ingin dicandain sama aku, ada gitu ya. Jadi gimana lagi ya, itu sebagai memotivasi hormon aku. Candaan itu bener-bener luar biasa, zaman tuh berat ya. Guru besar berat ya, berat sekali ya, sampai lo ya badan aku nih udah kelah-kelah gitu ya. Sudah ya, segitu dulu cerita hikmah aku ya di sini. Apa ya, dan aku selalu begini, datang ke sana senang, di sini senang, di sana senang, meskipun sebenarnya udah rempong lah kehidupan aku ya. Jadi bagaimana kita menyenangkan diriku sendiri aja ya di sini. Jadi aku tidak buka kafe ya, aku mengkelirkan di sebenarnya tidak buka kafe. Kalaupun aku nawarin apa ya, suka bawain nawarin ini itu ke temen, itu hanya karena apa ya, jadi sudah pada tahu itu mah, kalau tidak Umi nawarin nggak pada beli. Jadi gitu. Jadi si Umi mah katanya buat ngisi waktu luang doang gitu ya. Jadi gitu ya. Mereka tidak kalau kita begini ya. Ya semaunya Umi deh gitu ya. Kalau Umi tawarin aku beli, kalau nggak nawarin ya enggak. Jadi enggak, tidak gini. Umi nggak ini lagi. Umi nggak bikin ini lagi, tapi kemarin sempat awalan kesininya saya nawarin Umi, kalau udah nawarin Umi ya dibeli, kalau enggak ya nawarin apa, maksudnya ada peci. Ini peci juga yang aku nawarin kan kemarin. Terus ya udah Mi, aku pesen peci Palestina nih, si Pak Haji. Pak Haji yang baru pulang umroh. Aku beli ya Mi katanya. Belum ku beliin juga tuh. Yang salah tuh apa? Maksudnya gini, yang benar-benar sebenarnya Allah itu membukakan rezeki, tapi akunya kok kayak santai baik. Kamu kayak nggak perlu uang ya? Bukan nggak perlu uang. Tenaganya harus dihemat. Terus uangnya lagi diputer-puter, uang diputer-puter gitu. Jadi gitu. Orderan tuh ada baik gitu ya, alhamdulillah. Bahkan aku kan berencana mau beli itu ke Lazada, belanja lagi ya, ada topi sportnya, ada peci-peci Palestina tuh agak murah, aku sempet belanja ya. Peci-peci Palestina dari Lazada tuh murah tuh. Jadi di sini alhamdulillah waktu aku ngedrop ke Grand Wis ya, Masjid Ijatul Islam ya. Jadi suka belanja online juga tuh, berbagi rezeki ya. Cuman aku lagi jajan ini sekarang, banner kerjaannya apa, foto lagi nih pegangin. Fotonya dijejerin. Jadi aku sengaja membuat foto biar awet gitu, akhirnya dibikin banner pemirsa. Jadi semua karena handphone aku yang jadul itu kadang-kadang udah rusak, jadi foto-fotonya kan sayang, jadi aku jejerin semua di situ. Itu kerjaan aku dari gadis, nggak berhenti ya, sampai kemarin siapa bilang kamu mau jadi fotografer. Iya kata aku, teh bodo amat deh ngomong apa gitu ya. Jadi itulah ya intinya ya gitu ya. Mohon maaf ya. Aku tapi tidak pernah tersinggung ya. Ada yang ngomong kayak gitu. Sombong, mau ngomong ria. Karena kalian tidak tahu apa yang kulakukan, apa yang kuperbuat, dan tujuannya buat apa gitu. Aku orangnya yang tidak bisa dibaca dengan, oh ternyata kamu bikin ini, kata, oh kamu kayak gini, si Umi ngapain sih katanya foto-foto, ternyata buat dibikinin banner. Jadi mereka tuh melihat hasil, mereka tidak tahu apa yang sedang kulakukan gitu. Itulah aku ya. Jadi kadang-kadang sulit ditebak, kadang tebak-tebak buah manggis, siapa dia yang hitam manis, tetetetet. Udah gitu aja lah ya. Udah pagi ini tetap ceria sama aku ya. Halo Pak Presiden Amerika Kacar. Aku baik-baik saja semuanya ya, Palestina Lover. Bukan Palestina aja, semuanya ya, yang mengembangkan seluruh kemanusiaan semuanya. Untuk hal apapun semuanya kum ya. Sudah ya, selamat pagi semuanya. Salam ukhuwah buat yang non muslim, yang mukmin. Salam antar sesama ya. Udah semuanya ya. Nanti mah harus nyanyiin lagi sama aku, nanti kita nyanyinya, jangan nyanyi. Iya, aku sudah tidak bisa nyanyi. Aku pengen muter-muter lagi, boleh ya? Ntar aku muter-muter lagi. Terus selamat pagi, salam sapa ukhuwah buat YouTube ya. YouTube bener-bener luar biasa ya.
YouTube itu benar-benar luar biasa bagi aku. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada pihak YouTube ya. Karena tanpa YouTube aku tidak mungkin seperti yang sekarang ini ya. Jadinya diem-diem bisik-bisik gitu ya, aku ke sini kok ada yang bisik-bisik juga, aku ke Tasik ada bisikan juga, ada ke Bandung juga bisikan, berarti aku tuh ibu rumah tangga ya. Jadi di sini tuh aku ini seseorang yang menggemakan suara kemanusiaan untuk semuanya, bukan hanya Palestina saja ya. Itu ya, kalau ada bisikan, jadi aku tidak berniat untuk terkenal atau apapun, tidak sama sekali ya. Jadi di sini saling menguatkan dalam kebaikan, itulah fungsi di akhir zaman ini gitu ya. Itulah ya. Terima kasih semuanya. Kalau untuk pamer, untuk apa itu gampang, tapi untuk bisa tidak kita itu mengemban apa yang sudah Allah tugaskan, bisa tidak? Apalagi menjadi teladan seperti jauh lah seperti Nabi Muhammad ya. Udah jauh lah, kita mau berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik gitu. Dari keadaan sekarang ya udah sepertinya udah rempong lah, udah catur, udah semuanya lah, udah permasalahan hidup udah mencuatnya ke atas, bukan mengerucutnya ke bawah ya. Mengerucutnya ke bawah kebalik ya, ke bola kali ya. Iya, itulah akhir zaman ya. Banyak permasalahan hidup yang harus benar-benar dibenahi. Sudah ya, itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum semuanya.